Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku di kelas 9 dalam mata pelajaran PPKN. Dalam video ini akan melanjutkan bab 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini adalah materi ketiga dari bab 1 yang sudah kita pelajari. Sekarang kita memasuki subbab perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi untuk kali ini kita akan membahas bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, ini adalah kompetensi dasarnya. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi dari aspek pengetahuan. Kemudian yang kedua ini adalah aspek keterampilan. Kalian bisa baca. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, kalian setelah membahas atau belajar ini dapat menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang kedua, dapat menampilkan perilaku perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan mulai saja. Materi kali ini adalah perwujudan Pancasila itu bisa kita laksanakan di setiap bidang kehidupan. Yang pertama adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam berbagai hal seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi. Nah, ini yang pertama lembaga negara, yang kedua hukum, yang ketiga, sistem demokrasi Indonesia. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Nah, di Indonesia yang termasuk lembaga yudikatif adalah MA, MK, dan KY. Kemudian untuk eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Kemudian untuk legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Lembaga-lembaga ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini dilihat dari segi hukum, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Ini adalah sistem demokrasi di Indonesia, sehingga dalam pemilihan umum memilih presiden, memilih wakil presiden, kemudian juga untuk memilih anggota legislatif, untuk memilih kepala daerah itu seharusnya dilakukan dengan cara yang adil. Prinsipnya adalah luber, jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu berarti sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian jika ada suatu masalah seharusnya diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat. Kemudian perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi
Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita tidak menutup perkembangan ekonomi dari luar atau dari asing selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini sudah dikenal adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita tetap terbuka dengan perekonomian dari luar atau dari asing, tetapi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada atau sudah mengakar di Indonesia. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya dapat dilihat sebagai berikut. 1. Budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Artinya kita memang tidak menutup pengaruh dari luar selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi jika budaya asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila perlu dicegah. Kemudian yang kedua, nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Kemudian yang ketiga, perkembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai oleh Pancasila. Jadi budaya luar juga boleh kita terima asal sesuai dengan Pancasila. Kemudian perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 27 dan ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Kita lihat pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian dalam pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi dalam pertahanan keamanan negara bukan saja hanya Polri dan TNI saja, namun merupakan tugas dan dari tiap-tiap warga negara. Tentunya sesuai dengan kemampuan dan posisi mereka. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Itu adalah contoh dari bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara. Kemudian ada juga sekarang sudah ada banyak satpam-satpam dalam setiap perusahaan, itu juga usaha bela negara. Dan kamu sebagai pelajar, usaha dalam bela negaranya berarti disiplin, ya, dan tidak melanggar undang-undang. Itu yang bisa kalian lakukan sebagai usaha dari bela negara dalam rangka pertahanan dan keamanan. Jadi sebagai pelajar juga kita atau kalian harus punya disiplin, menjauhi segala larangan-larangan yang harus kalian tidak dilanggar. Itu adalah bentuk kalian dalam mempertahankan negara, ya. Selanjutnya adalah yang harus kalian ketahui
adalah upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah ya yang paling utama yang harus kita lakukan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.